Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Hai ngastu nama sidam sekaring bawono langgeng. Salam kebajikan, salam hormat saya buat semuanya. Terima kasih buat yang sudah support dan dukung channel ini. Semoga teman-teman semua selalu diberi keberkahan, diberi kemudahan, diberi kenikmatan, kelancaran, dan kemuliaan hidup di alam semesta ini. Tidak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam yang telah memberi kita banyak keberkahan hidup di alam semesta ini. Rasa hormat dan bakti kita kepada kedua orang tua kita yang telah mengandung, melahirkan, membesarkan, mendidik hingga kita saat ini. Dan tidak lupa rasa bakti kita kepada para leluhur-leluhur kita, kepada sesepuh bini sepuh, kepada guru-guru kita yang telah memberi pencerahan dan juga keilmuan kepada kita. Pada kesempatan live kita kali ini, saya tadi mengambil tema Sukmo Nguntarogo. Ini sebenarnya ilmu Jawa kuno. Ilmu Jawa kuno di situ banyak orang memprediksikan ataupun mengarahkan ilmu Sukmo Nguntarogo ini adalah salah satu ilmu menuju moksa. Ini ilmu yang didapat dari sebuah semedi ataupun meditasi. Jadi Sukmo Nguntarogo. Sukma adalah sesuatu yang berada di dalam diri kita, yang berwujud gaib, dari rasa, dari pola pikir kita, dan raga adalah sesuatu yang ada kita sekarang ini. Untuk mencapai moksa, memang orang harus benar-benar mendalami yang namanya meditasi. Karena ilmu meditasi ini sebenarnya merangkum 1000 tirakat. Kalau kita bisa memahaminya. Sampai mau tirakat apa saja, mau puasa, mau apa, itu masih kalah dengan namanya meditasi. Itu bisa merangkum. Karena dengan meditasi kita langsung bisa mengkaji diri kita sendiri. Kita bisa bertanya langsung kepada diri kita sendiri. Kita bisa langsung menelaah diri kita sendiri, merasakan diri kita sendiri. Sehingga lebih cepat mendapatkan kesadaran diri itu. Kalau puasa kita harus menyiksa diri. Dengan tidak makan, tidak minum. Itu menyiksa diri agar bisa menuju ke kesadaran diri. Tujuannya sama, kesadaran diri. Mau sampean kungkum, mau tapa pendem, mau apa, itu sama tujuannya. Nah, Sukmo Nguntarogo di sini sebenarnya itu salah satu bentuk ketidakseimbangan. Bagaimana rasa menguasai raga kita. Sukmo itu rasa, Sukma itu rasa. Kalau yang menghidupi kita ini nyawa, bukan sukma. Dan seluruh anggota tubuh manusia, mau tangan, mau apa, itu memiliki sukma, memiliki indera perasa. Makanya ada ilmu ngerogoh sukmo, bukan ngerogoh nyowo kan, ngerogoh sukmo. Yang keluar rasanya. Dan yang masuk, yang dirogoh, yang didalami itu juga rasanya. Kita harus paham itu. Tapi kebanyakan orang berprediksi kalau ngerogoh sukmo itu yang keluar jiwanya gitu.
Salah, kalau jiwa kita keluar ya raganya mati. Yang keluar itu rasa. Jadi sebenarnya hanya ngangen-ngangen, merasakan itu sebenarnya ngerokok semua itu. Tapi orang dibikin kayak sewakti gitu. Benarnya enggak. Kalau kita mau paham, kalau kita meditasi itu sebenarnya langsung. Kita namanya menguasai rasa itu ngerogoh sukmo. Di mana kita bisa menata rasa yang ada dalam diri kita. Ada rasa baik dan rasa tidak baik di situ. Ada kebaikan, ada hawa nafsu. Sama. Sukmo Nguntarogo ini juga gitu. Di sini harus sinkron. Orang yang sejatinya hidup yang sejati itu antara sukmo dan rogo itu harus seimbang. Nggak bisa sukmo Nguntarogo itu berarti terlalu banyak yang diharapkan. Namanya sukmo rasa. Nguntal rogo menguasai diri kita. Maka itu ilmu leluhur dulu. Katanya kalau sudah memahami ilmu sukmo Nguntarogo, dia bisa menjadi setengah manusia, setengah siluman. Katanya, kayak Kanjeng Ratu Kidul, itu ilmunya dulu itu sukmo Nguntarogo. Dia hidup selamanya. Ya kalau rasa sampean menguasai diri sampean, sampean seperti tidak hidup di dunia. Sedangkan sejatine urip itu ya iki yang kita jalani ini adalah sejatine urip. Sampean duwe anak, sampean ngopeni anak, sampean kerja, mangan, ngombe ya kuwi sejatine urip. Yang sudah dianugerahkan Tuhan untuk kita. Kita dikodratkan di mana? Di tanah Jawa. Ya udah kita jadi orang Jawa. Kuwi sejatine urip, kuwi jati diri. Loh, kalau sampean dikodratkan lahir di tanah Jawa, sampean pengen jadi orang Irak atau orang Mayo itu menyalahi jati diri, sampean kehilangan jati diri. Nah, orang juga sibuknya itu sukmo Nguntarogo, ngerogoh sukmo, jati diri, sejatine urip. Ini yang membuat ribet orang ini dalam belajar. Karena apa? Keilmuan dari leluhur itu harus dicermati. Ibarat makan itu tidak bisa langsung ditelan. Kalau kita langsung telan, bahaya. Bahaya, kita bisa terjerumus. Karena sebenarnya keilmuan dari leluhur apapun itu adalah pesan atau pitutur untuk anak cucunya. Bisa dilogikakan. Kayak sukmo Nguntarogo, ini tidak boleh. Jangan sampai kamu dikuasai rasamu. Kalau kamu dikuasai rasamu, kamu tidak akan menyadari hidup di dunia. Terlalu banyak angen-angen kamu. Sepertinya kamu itu tidak hidup di dunia. Menyalahi kodrat. Sukmo dan raga atau rogo itu harus seimbang. Sukmo membutuhkan raga, raga juga membutuhkan sukmo. Tidak boleh lebih besar dari satu sama lainnya, harus seimbang. Nah, meditasi itu menetralisirkan itu, harus seimbang antara rasa kita dan raga kita. Sehingga seluruh energi bisa tersalurkan. Bisa mengalir ke seluruh tubuh kita, itu namanya meditasi. Dan menyadari diri kalau kita ini masih hidup. Kita ini dikodratkan Tuhan menjadi apa? Menjadi manusia, itu kesadaran diri. Nah, ya udah kita harus menjalankan sebagai layaknya manusia. Menjalani hidup ya jadi manusia. Jangan sampai terbawa sifat hewan kita, sifat jin setan kita menjadi jin nanti. Sifat hewan karena itu ada kuku-kuku ini adalah simbol dari sifat hewan manusia.
Manusia itu sebenarnya juga hewan dulu. Makanya punya tulang ekor. Berarti kita dulu punya ekor kan. Dari meditasi ini banyak cara yang didapatkan. Wah, suara kecil, oke. Jadi banyak yang didapatkan dari pengkajian kita tentang meditasi. Jadi jangan hanya berpedom untuk cakra, untuk kundalini, itu hanya energi, Mas. Energi dalam tubuh kita, titik terlemah tubuh kita. Masih banyak yang lainnya dari sebuah meditasi kalau kita ingin mendalaminya. Bagaimana ini suaranya sudah jelas? Dan dibantu like-nya, share, dan subscribe-nya. Silahkan sambil bertanya ini teman-teman. Boleh pengalamannya tentang meditasi ataupun apa yang perlu ditanyakan tentang meditasi. Semampu saya jawab. Tapi sesuai dengan kemampuan saya. Apa yang saya ketahui. Nah, kayak tirakat puasa, ngebleng itu penguasaan rasa diri kita. Diarani sukmo iku, Mak. Makanya yang dicari orang itu sukmo sejati, yaitu rasa sejati. Rasa sejati itu yang bagaimana? Rasa sejati itu yang rasa yang tetap dipantau atau tetap dikuasai oleh kejernihan pikir kita. Itu namanya rasa sejati. Kalau kita merasa ini sudah benar, itu baru kita, kebenaran yang ada dalam diri kita. Rasane awake dhewe. Nah, rasa yang sejati itu yo di saat orang lain juga ngomong benar. Nah, itu rasa yang sejati. Di saat kamu bisa merasakan dirimu sendiri terus juga memahami perasaan orang lain atau rasane wong liya. Itu namanya rasa sejati. Ya kalau mencari rasa enggak usah dicari, rasa itu ada, sudah ada manis, ada pahit, ada sedih, ada senang, itu sudah rasa. Ya itu sejati ini rasa. Cuma pemahamannya kita terhadap diri sendiri ataupun kepada orang lain. Tidak sekedar kita saja. Karena hidup itu bukan untuk diri sendiri. Namanya urup itu bukan untuk dirinya sendiri. Harus bisa urup. Harus bisa memberi kepada yang lainnya, bermanfaat untuk yang lainnya, itu baru dinamakan hidup. Kalau orang Jawa nama urip iku urup. Nah, dari Sukmo Nguntarogo inilah kebanyakan orang meditasi itu mengarahnya ke situ. Dia ingin katanya sampai tahapan moksa. Nah, moksa itu adalah menghilangkan sifat keduniawian. Sebenarnya dulu enggak ada raganya hilang gitu, enggak ada. Enggak ada. Cuma dalam dirinya itu yang ada sifat kebaikan. Jadi energi hawa nafsu yang negatif ini diubah menjadi positif. Menjadi motivasi, menjadi semangat untuk hidupnya. Dan disatukan dengan sifat kebaikan dalam cakra hati ini. Nah, akhirnya muncullah selalu berbuat kebaikan. Itu sebenarnya Sukmo Nguntarogo. Efeknya. Jadi menyatukan dua energi dalam tubuh manusia antara hawa nafsu dan juga rasa kasih sayang. Bukan dihilangkan, hawa nafsu itu tidak bisa dihilangkan. Kalau dihilangkan kita nanti tidak selera makan.
Rokok gini jadi ndak enak kalau dihilangkan. Nah, itulah namanya pemahaman sebuah keilmuan. Kita harus paham sebelum menjalankan. Apa yang dimaksud dengan ilmu itu? Sama sebenarnya dalam spiritual ada yang namanya jimat besi kuning biar kebal. Ya kalau kita cari jimatnya ya menghabiskan uang. Akhirnya dibeli untuk kebal gini. Orang dulu itu pinter, leluhur kita itu orang cerdas. Orang luar biasa. Dinamakan wesi kuning itu adalah wesi itu kuat, kuning itu kue wening. Sampai harus kuat meditasi. Di saat sampai kuat meditasi, sampai akan menguasai hawa nafsu sampai sendiri sehingga berbuat baik kepada orang lain. Kalau sudah berbuat baik dan menerima orang lain, siapa yang mau menyakiti kita? Itu namanya kebal. Nah, itu namanya wesi kuning. Ya, kalau dicari jimatnya sekarang, wah banyak dijual di pasar. Wah, akhirnya apa? 100.000 jual 500.000 gitu. Wah, susah. Pembodohan publik. Jadi sama jangan terbawa nafsu. Yang mau kan yang kebawa nafsu itu pengen kebal gitu. Akhirnya beli semua. Gitu. Jangan. Tanyakan dulu. Tidak ada mantra itu bisa membuat kebal orang. Tapi kita sudah kebal sebenarnya. Manusia itu sudah kebal, kodrat itu. Dari Tuhan itu kita sudah kebal. Tidak perlu dikasih mantra. Mantra itu kunci pembukanya, memberi keyakinan diri. Itu namanya mantra. Ini kalau kita belajar keilmuan. Tapi yang serius. Maksudnya ya harus paham gitu. Sama bambu, petuk, temu, rose. Akhirnya orang nyari itu kan harganya miliaran gitu. Mereka tidak paham pesan dari leluhurnya. Pring petuk temu rose, pring ku kanggo dandani ketemu, kepethuk iki temu, rose iki rasane nyawiji. Wong kuwi yen wis rasane nyawiji gek kepethuk musyawarah ya iso dandani kahanan. Anyep ora ana panase. Musyawarah kok. Nah itu ilmu leluhur itu. Enggak kalau orang sekarang dicari barangnya. Ya susah, enggak mau memahami ilmunya, nyari barangnya. Yuk kita akhirnya buang-buang waktu, buang-buang biaya. Nah, di sini memang saya sengaja membuat, ayo kita belajar yang benar, dipahami yang benar. Seperti halnya meditasi, suwung, semedi. Suwung itu sepi. Bagaimana kita masuk dalam sepi kita sendiri. Karena kita ini rame banget dalam diri kita ini. Ada rasa pengen inilah, pengen itulah, pengen inilah. Belum ini udah penuh kita ini. Ya kita kembalikan ke sepi gitu. Hanya kita dengan Tuhan gitu. Alam suwung itu adanya di cakra sini. Cakra mahkota ini. Ini ada di sini alam suwung, ini alam hampa udara. Luar angkasa itu di sini, Mas. Langit Sab-7 itu di sini. Kalau sampean pengen tahu. Inilah baru Sab-6 sini tuh. Sini udah Sab-7. Rahayu Gi matur sembah nuwun. Silakan yang ada keluhan juga boleh bertanya nanti daripada di WA kan sampai sini saya jawab langsung biar untuk belajar bareng. Dan dibantu like dan juga share-nya untuk membantu perkembangan Makrifat Jawa Channel biar kita bisa berbagi buat semua. Nah,
Nah, kebanyakan orang hidup itu tumpuannya dirasa katanya. Tumpuannya. Padahal salah. Jangan sampai kita itu dikuasai rasa kita. Jangan sampai sukmo nguntarogo, Mas. Susah. Kalau rasa sudah menguasai raga itu susah. Sampai seperti tidak hidup di dunia lagi. Banyak impian sampai pengennya gini, 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 gini. Kita itu yang menguasai rasa. Karena seseorang yang mengikuti rasanya ya akan sengsara. Akan sengsara. Ada salah satu kisah, ya kan, sudah diberi perintah bahwa tidak boleh memakan ini karena nuruti rasanya ingin membahagiakan pendampingnya, ya akhirnya nyuri-nyuri dimakan, turun di dunia. Lah itu gara-gara apa? Nuruti rasanya. Ya itu pembelajaran, jangan di sejarah itu adalah sebuah pembelajaran. Kita harus belajar sampai. Makanya ada namanya ilmu makrifat. Biar kita tahu apa sebenarnya sejatine urip iki kaya apa. Ya wis kaya iki. Rasa digoleki ndak usah tirakat kalau nyari sejatine urip. Sampeyan perlu sadar diri ngono wis iki lho urip. Aku wis bendina kerja, enek bojo, anak, wis saiki ngopeni anak bojo, ya wis kuwi sejatine urip. Awake dhewe lakoni bendina iki sejatine urip. Rahayu Kang, baiknya meditasi itu dilakukan jam berapa? Apa meditasi harus dilaksanakan rutin di jam yang sama? Enggak, Mas. Enggak harus jamnya sama. Meditasi itu yang bagus kalau pagi jam 8. Di bawah sinar matahari. Itu namanya meditasi teja surya, penyembuhan diri sendiri. Itu efeknya bisa awet muda sampai terhindar dari penyakit. Ataupun penyembuhan apa itu memperbaiki sel dalam diri kita. Itu namanya teja surya. Makanya orang Jawa dulu atau leluhur dulu kalau pagi disuruh dede, disuruh berjemur, itu sebenarnya itu meditasi teja surya. Kalau malam biasanya itu yang bagus waktu semua sudah sepi. Kita lebih menikmati alam. Kenapa kok malam kok orang semua sudah tidur? Ini ada penjelasannya. Karena di saat manusia itu masih aktivitas, energi alam itu tidak stabil, Mas. Karena masih banyak yang terserap oleh manusia-manusia yang beraktivitas ini. Nah, di saat semuanya diam, istirahat, di situ energi alam itu stabil. Kita lebih enak menyatunya. Sebenarnya itu alasannya. Sama saja diri kita ini, kalau masih sibuk, kita tidak fokus meditasi. Tapi kalau benar-benar kita sudah mau istirahat, itu ya bagus. Meditasi itu tidak harus, ini enggak Mas, sampai mau tidur itu, mau tidur ya sudah mau tidur gitu. Kalau bisa meditasi, nanti tidur enggak, bangun itu luar biasa tenang. Bisa sambil orang meditasi itu sambil tidur bisa kok. Sambil duduk bisa, sambil berdiri bisa, sambil berjalan juga bisa. Meditasi itu yang penting kita menyadari sudah. Meditasi itu menyadari diri. Nah, energi ini sebenarnya sudah ada.
hingga kita menyadari. Cakra ini tidak mungkin hilang, ada dalam tubuh manusia. 7 cakra itu pasti ada. Itu hanya satu baris yang ada di depan, yang di belakang yaitu kundalini, tulang belakang. Ini antara depan dan belakang. Kalau stabil bisa klop, ya udah. Maka jiwa kita juga akan kuat dan energi kita akan mengalir dengan bagus. Kang Heri, matur sembah nuwun, salam rahayu. Bantu share-share dan like-nya teman-teman semuanya, dulur-dulur semua, biar kita yuk kita belajar bareng di sini. Tidak ada yang kita memberi pemahaman bareng-bareng. Nah, meditasi itu kuncinya bukan karena pernapasan ataupun bukan karena mantra atau doa atau waktunya, bukan. Meditasi itu kuncinya adalah kesadaran diri, kepasrahan diri. Sampai mau meditasi jam berapa aja kalau sampai tidak semeleh, ya percuma. Mau aktif gimana, kita sendiri aja masih menahan diri kita. Sudah, kalau meditasi itu yang penting sudah duduk, sudah lepas semua. Itu namanya kepasrahan. Kalau ibadah itu namanya tumak ninah. Khusyuk itu di situ. Kalau kita duduk masih berharap ini energiku kebuka gimana? Belum itu nanti, tidak meditasi itu. Kita berharap masih ada ini yang tidak usah terbuka sampai kalau tidak percaya ya. Sampai bisa lakukan. Sampai pasrah diem. Semua cakra sampai terbuka dengan sendirinya. Asal pernapasan sampai melalui hidung. Jadi keluar masuknya nafas ini melalui hidung. Dan mulut ditutup. Dengan apa? Lidah itu ditaruh di belakang gigi. Nah, terus diam gini. Ini nutup mulut. Nah, ini napasnya pakai hidung. Sampai kalau tidak merasakan energi dalam diri sampean, tidak usah kenal saya. Itu simple, paling simple itu. Pokoknya tarik napas yang dalam, keluarkan lewat mulut 3 kali kan. Habis itu tarik napas tenang, tutup mulutnya pakai lidah ini. Diam, nikmati. Sampai sekarang saja udah duduk, nggak percaya, lakukan. Nanti di belakang sampan akan langsung panas naik. Ada energi naik. Itu sebenarnya kalau belakang itu energi dari kundalini. Nggak usah bingung mengaktifkannya itu. Yang jadi susah itu kepasrahannya, kesadaran dirinya. Kalau energi itu sudah milik kita kok. Ya tergantung pikiran kita ini mau aktifkan atau enggak gitu aja. Kalau cara ya berbagai cara, orang caranya masing-masing. Kalau ada yang mudah kenapa enggak? Kenapa harus susah kan gitu orang. Kenapa harus ribet, harus banyak teori? Enggak usah pakai teori, yang penting kan bisa. Orang itu pengen masak soto, enggak harus sekolah kok. Kalau memang enggak sekolah bisa, ya enggak apa-apa toh. Kalau lebih enak, ya siapa tahu. Ternyata yang sekolah sama enggak kadang ya kalau waktu jualan tuh ya laris yang enggak. Ya itulah hidup Mas. Kita enggak bisa berpedoman dengan harus gini, enggak bisa. Enggak bisa. Mau ke alun-alun harus lewat sini, enggak bisa. Biarkan lewat sana. Yang penting tujuannya alun-alun. Itulah hidup. Urip ya wis ngono kuwi, dadi ora usah dipaksa. Sampeyan duduk sila kan, kaki ditumpu yang bagus. Belakang disangga dengan tulang ekor ya kan. Kalau sampean kuncinya 3 aja, hidupkan cakra dasar, cakra seks, cakra
Kundalini. Sampai hidupkan 3 ini saja. Nanti semua yang di atas akan hidup. Itu masalahnya apa? Pondasinya. Orang meditasi itu yang penting pondasinya. Kalau pondasinya kuat, yang atas itu ngikuti. Rumah saja kalau yang atas bagus, pondasinya tidak bagus, ya roboh ya Mas. Kalau pondasinya bagus, diterpa bencana gini-gini, tetap bertahan. Walaupun sampean yang atas ngikuti sana sini, tapi kalau pondasi sampean kuat, ada cobaan bagaimana sampean tetap bertahan. Ya itu namanya pondasi. Krisna Dewi matur sembah nuwun, salam rahayu Ki. Nah, sila yang bagus ya toh, tangan ditaruh di atas. Sampan itu untuk ketenangan diri itu pernapasannya 3 kali itu aja. Itu sebenarnya mengeluarkan energi negatif sebenarnya. Itu sebenarnya mengeluarkan energi. Monggo Mas Ipul, monggo. Sampan tarik napas. Kalau untuk rileks itu keluarnya lewat mulut Mas. Kalau untuk rileks. Jadi tariknya napas dari hidung, simpennya pertama di perut karena itu pusat dari hawa nafsu sampean. Nah, perut ini mengontrol antara cakra dasar, cakra seks dan kundalini. Ini nanti harus ke atasnya melewati dari perut. Nah, sampan tahan di perut, keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Set. Tarik lagi di hati untuk kepasrahan. Menyadarkan diri kita, tarik keluarkan. Terus tarik napas, set, ini kita ke sini. Karena kalau ke cakra asna sama mahkota ini terlalu dekat jaraknya. Jadi tidak perlu kuat-kuat nariknya, perlu tarik aja pelan. Tapi kita rasakan di sini. Terus keluarkan. Di situ sama mendapatkan ketenangan. Kalau tidak tenang, diulang lagi. Seperti itu. Habis itu tidak usah memikirkan apa-apa, tidak usah mau mengaktifkan apa-apa. Kalau untuk sugesti diri ya ya Tuhan saya ingin belajar ilmu. Ya udah diem. Semua tenaga sampean aktif. Pasti aktif. Bakul kembang, terima kasih. Pasti aktif. Tapi kalau sampean masih berpikir saya harus gini, dan sampean masih bingung meditasi, sampean berpikir kok. Jangan berpikir, pasrah. Lepas. Nanti aktif sendiri. Karena apa? Saraf itu berhubungan semua, muter gitu. Saraf itu tidak ada putusnya, muter. Kalau putus nanti susah, pasti muter. Nah, kita memutarkan sirkulasi ini, saraf kita sendiri. Nah, itu kalau kita tenang, otomatis semua kendor dan jalan semua. Nah, energi-energi itu pasti aktif. Cakra itu tidak hanya 7, banyak cakra. Di lengan ini saja ada namanya cakra itu ada. Cakra itu titik saraf. Makanya kalau dipegang sakit. Kalau diginikan sakit. Ini titik. Kundalini itu juga titik saraf paling bawah. Makanya kalau kena ke tulang ekornya pasti lumpuh. Itu karena ya itu titik saraf. Nah, dari kelemahan itu kita memunculkan sebuah energi. Mawas diri agar kita hati-hati dengan membawa titik-titik terlemah dalam diri kita ini. Kalau itu dijadikan energi yang penuh menguasai diri kita ataupun bisa menyatu dalam diri kita, ya udah hidup kita luar biasa. Itu namanya kesadaran diri. Orang sadar diri itu sebenarnya mudah. Yang jadi ribet itu keinginan kita. Rasa kita. Makanya saya sadar, kuasai rasa, sudah cukup itu nanti bisa. Tanda-tanda 7 titik cakra sudah aktif apa ya, Kang? Kalau sampean berpedong dengan energi yang muncul, sampean salah. Tanda 7 cakra ini sebenarnya langsung pada sikap dan sifat kita dalam hidup. Tandanya.
Orang yang awalnya malas, punya motivasi baru, dia ingin kerja lagi, ingin itu sudah aktif, cakra dasar itu aktif. Orang dalam usaha diterpa, masalah kayak apa, dia tetap bertahan itu sudah aktif, otomatis itu. Nah, sebenarnya penderitaan dalam hidup kita atau kesusahan itu otomatis secara tidak langsung sebenarnya sudah mengaktifkan cakra kita. Mengaktifkan itu sebenarnya. Apabila kita menyadarinya, wah ini harus gini saya. Punya masalah gitu Mas, harus disadari. Wah saya punya masalah, saya harus gini. Itu aktif otomatis, cakra sampean itu sudah aktif. Tapi kalau kita ke bawah rasa, kita punya masalah, akhirnya kita putus asa, tertutup semua. Kalau kita putus asa, kita meratapi hidup, udah itu tertutup, itu tanda, itu mutlak. Kalau energi itu di saat orang diam pasti merasakan seluruh energi. Kalau kita gerak gini aja enggak merasakan. Karena kita terlalu sibuk memikirkan gerak kita. Tapi kalau kita diam, energi dari kaki sampai rambut ya merasakan. Alirannya pasti kita rasakan. Itu namanya sukmo. Sukmo itu energi dalam tubuh atau rasa dalam diri kita. Energi dalam muntarogo. Nah itu berarti menguasai raga kita. Namakan sukmo muntarogo. Makanya orang dulu kalau sudah dalamnya menguasai raganya katanya moksa, hilang. Sebenarnya enggak ada. Moksa di sini adalah kita meninggalkan angkara murka di dunia. Ini namanya moksa. Karena hawa nafsu itu sudah tertata. Sudah dikalahkan, bukan dihilangkan, dikalahkan. Sehingga menemui yaitu tadi, diri yang sejati dalam diri kita. Maksudnya titik kebaikan dalam diri kita. Dewaruji, mau ya. Walaupun kecil sama dengan kita, itu, tapi itu setiap manusia memiliki namanya kebagusan dalam dirinya. Makanya kalau bahasa inteleknya dikatakan Nur Muhammad. Katanya orang kalau sudah ketemu Nur Muhammadnya, dia pasti ma'rifat. Nur itu cahaya, bukan berarti orang itu kan bukan. Itu sebelumnya ada kehidupan sudah dicipta namanya Nur Muhammad. Cahaya kebagusan, kebaikan, sifat baik, itu namanya Nur. Nah, untuk biar bisa bertemu ini, kamu harus makrifat. Makrifat berarti ada hubungannya memang. Nur Muhammad itu pencerah dunia ataupun penerang dunia, sehingga kita tidak berada di dalam kegelapan diri kita. Kita bisa tahu kekuasaan Tuhan yang diciptakan di alam semesta ini. Itu namanya Nur Muhammad yang memberi cahaya dari diri kita untuk melihat keluar, untuk dilihat di luar. Nah, makrifat itu puncaknya. Nah, sampan harus paham itu. Nggak percaya sampan di mana letaknya? Letaknya yaitu tetap di akal pikir kita. Kalau nggak percaya disalurkan lewat mata. Nggak percaya sampan pejamkan mata gini. Gelap dunia sampai. Kalau pengen terang buka mata. Nah ini makrifat. Semua makna di depan mata kita ini. Semua terlihat, semua wujud. Ini namanya makno. Neng ngarepe mripat. Makanya ilmu makrifat itu ilmunya orang Jawa kuno. Makrifat, makno neng ngarepe mripat. Apa yang kita lihat itulah ciptaan Tuhan. Itulah keagungan Tuhan. Kalau pengen dekat dengan Tuhan, ya sampan harus
baik dengan ciptaannya, harus memuliakan ciptaan. Pasti penciptanya senang. Kalau tidak percaya sampan, ada orang buat kopi, sampan puji kopinya. Wah kopimu yang buat seneng. Otomatis nanti sampan datang ke situ lagi dibuatin kopi. Tidak usah disuruh. Nah kalau sampan dibikinkan kopi, diciptakan alam seindah gini sampan masih apa ini kok ya udah. Orang ya juga males ya. Gimana kita bisa deket ya? Ya, tujuan orang hidup itu membuat seneng Tuhan. Gimana Tuhan itu cinta dengan kita, senang dengan kita. Karena orang untuk bisa masuk surga neraka itu bukan karena pahalanya, karena Tuhan senang. Kalau Tuhan senang sama jelek ya tetap dimasukkan surga. Wong Tuhan senang kok. Ya enggak pernah hitung-hitungan kok masalah pahala. Mana pernah Tuhan itu ngitung. Kita yang hitung ya. Ibadah ini nanti paling gini, belum melaksanakan udah dihitung kan. Jangan pandai ngitung. Kalau sama Tuhan jangan hitung-hitungan. Nah, makanya kita hiduplah, lakukan yang terbaik di hadapan sampean. Itu belajar makrifat. Karena apa? Apa yang di hadapan kita ini menentukan ke depan sampean. Sampean tidak bisa melewati apa yang ada di hadapan kita. Dalam meditasi apa harus membakar dupa, Kang? Saya pernah dengar yang judul ada beberapa jenis. Enggak dupa itu wangi-wangian Mas. Dupa itu dudu opo-opo ya wangi ya, biar tidak ada nyamuk. Orang dulu itu bakar itu biar tidak ada nyamuk. Karena dulu nyamuknya banyak. Makanya dibikin wangi daripada sampean pakai obat nyamuk, sampean batuk. Nah, dibikin wangi pakai dupa. Biar apa? Tambah untuk relaksasi, untuk tenang. Makanya dinamakan dupo, dudu opo-opo. Tidak ada maknanya. Hanya wangi-wanginya. Jin itu ora seneng kok Mas dupo saiki. Jin itu senengnya duit. Jin setan itu sekarang senengnya duit, bukan dupa. Dupa buat apa loh? Jin setan sekarang ini sudah intelek kok. Udah modern kok Mas. Bukan kayak dulu kok. Guyon Mas. Tapi kita kalau paham ilmu hidup tenang Mas. Hidup itu tenang. Salah satu orang yang belum terbuka cakra dasarnya saja belum terbuka itu was-was dalam hidupnya. Gimana ini besok gimana? Itu tanda mutlak itu. Sampai belum terbuka cakra dasar. Disuruh sana-sana, suruh sini-sini, diceritain orang percaya gitu. Itu belum terbuka cakra sampean. Kalau ada yang ngomong sudah itu orangnya berarti tidak tahu. Cakra dasar itu tumpuan kok. Itu untuk keyakinan diri kok, untuk motivasi hidup. Kalau sama masih ikut-ikutan sana sini belum punya keyakinan sendiri ya sampean belum terbuka itu tanda itu. Tanda mutlak itu. Makanya kalau terbukanya cakra dasar, cakra sek, kundalini dan cakra perut sampean enggak mudah percaya orang. Sama dikasih cerita gini masa sih? Pasti gitu sampean melawan pasti. Itu udah terbuka sampean cakranya. Apalagi ndak sampean pikir ndak nalar gitu. Wah, sampean pasti nentang. Itu udah terbuka. Itu namanya memiliki keimanan, keyakinan. Kalau orang dulu cakra sek itu simbol kemakmuran. Karena kalau sudah terbuka, ini motivasinya tinggi orang. Pengennya kreatif dalam hidupnya. Cakra ini sebenarnya. Karena apa? Sebenarnya hawa nafsu kalau kita rubah itu bisa menjadi sebuah motivasi. Sampan pengen sukses itu kan hawa nafsu kan. Tapi kan ranahnya bagus untuk kemakmuran sampean. Itu hawa nafsu, pengen sukses itu hawa nafsu. Pengen makan itu hawa nafsu.
Saya ingin cita-cita jadi itu hawa nafsu, itu keinginan kita, hawa nafsu. Tapi kalau kita ubah ke ranah positif itu kan bagus, motivasi jadinya orang hidup. Terima kasih dari Mas Sugeng juga Mas Andri Pare, terima kasih. Nah, kita harus bisa merubah hawa nafsu dalam diri kita ini menjadi positif. Antara sifat kebaikan dan hawa nafsu kalau kita jadikan satu, itu nanti jadi kekuatan yang luar biasa. Tenaga dari dalam itu yaitu namanya energi dalam itu yaitu positif dan negatif. Kalau ini nyambung plus ya jadi sebuah kekuatan. Kalau hanya negatifnya saja ya udah, pengennya nyuri, pengennya ini itu terlalu besar negatifnya. Harus ada. Makanya ada namanya tenaga dalam, tenaga dari dalam. Nah, anehnya sekarang yo ada namanya pengisian tenaga dalam. Oh, yo ada gitu loh. Nah, kita harus paham, tenaga yang dari dalam kita itu yang isi kita sendiri. Masa tenaga dari kita yang ngecas orang lain, karena ada baterai terus yang ngecas baterai di mobil sampean terus yang ngecas mobilnya orang lain, kan ya lucu. Nggak mungkin toh. Yang namanya tenaga dalam itu yang bisa mengaktifkan, bisa mengisi kembali, isi ulang itu diri kita sendiri. Tidak ada orang lain bisa ngisi tenaga dalam. Tidak ada. Caranya mengisi tenaga dalam ya lewat makan itu nasi gitu. Nanti kan tambah tenaganya dari dalam. Cuma jeleknya belajar dari saya itu, nanti sampai tidak percaya seperti itu. Bukan saya ngajar tidak percaya, ya. Ranahnya sendiri-sendiri. Tahapan orang itu sampainya masing-masing. Kalau sampean percaya ya monggo gitu. Monggo, itu namanya cara mengaktifkan kalau orang lain ngisi itu mengsugesti. Mensugesti pikiran agar aktif tenaga yang ada dalam diri kita, agar kita merasa memiliki tenaga. Nah, itu namanya pengisian tenaga. Sama pengisian benda pusaka itu, benda itu diisi karena diyakini sudah diisi. Kalau enggak ya enggak ada apa-apa. Sama aja. Nah, itu namanya sugesti. Jadi jangan kita salah dalam menelaah sebuah keilmuan. Yang paling penting dari kita menelaah sebuah ilmu adalah pemahaman. Dan yang memberi pemahaman dalam diri kita itu anugerah Tuhan satu-satunya yang sangat besar dan membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Akal pikir kita, otak. Kalau orang ngomong, orang hidup itu yang paling rasanya dia masih pengikut jin. Rasa itu yang dari sini asalnya. Wong ini cakranya di sini kok. Cakranya itu masih di angka 4. Rasa itu. 4, 3, 2, 1 ini rasa ini. Sampai leher ini rasa. Kalau orang ngomong dia ngikuti rasanya, rasa itu paling sempurna. Dia itu hanya ngikuti hawa nafsu ini loh, rumongso. Cakra itu tempatnya di sini, kresna itu tempatnya di otak belakang ini simbol kundalini. Saat aktif sampan jadi cerdas di situ. Pola pikir sampan bagus. Enggak ada cakra itu di perut itu enggak ada. Naruhnya loh, naruhnya di sini, ini puncaknya masalahnya. Yang mengatur seluruh cakra. Makanya cakra sampai cakra 4 ini yang ngatur ini cakra tenggorokan. Cakra tenggorokan ini yang ngatur ini cakra asna. Cakra asna ini tergantung dengan cakra mahkotanya. Itu yang harus kita pahami.
Itu sebenarnya, Mas. Cuma saya itu sebenarnya susah juga sih menjelaskan. Nanti ditakutnya apa? Tidak sama dengan yang lainnya. Kok ini sini, kok gini sini. Oh, namanya orang pemahamannya lain-lain kan ya tidak apa-apa. Sampai mau bikin pemahaman gimana ya terserah. Orang hidup lah, masa harus sama kan gitu. Yang penting kan bisa ngopi kan. Jadi yang dinamakan sukmo untaroko, di mana kita bisa merubah rasa positif dan negatif, kebaikan dan hawa nafsu dalam diri kita, ini untuk menguasai raga kita. Akhirnya apa? Disitulah munculnya Nur Muhammad dan kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Dengan dorongan hawa nafsu ini sebagai motivasi. Motivasi rasa cinta kasih kita yang ada di cakra jantung ini untuk didorong agar kita terwujud dalam tingkah laku kita. Nah, itu namanya sukmo untaroko. Merohanikan jasmani kita. Itu ilmu tertinggi, sukmo untaroko. Nah, itu bisa didapat dari sebuah meditasi. Dan meditasi itu perkembangannya banyak. Sampai mau ilmu apa loh bisa dari meditasi. Makanya kalau awal dasarnya sampai sudah salah, selanjutnya sampai salah. Orang itu mulainya dari dasar. Kalau pondasinya sudah benar, keilmuan berikutnya benar. Tapi kalau awalnya sudah salah, lo mau mencari ilmu kayak apa, ya salah nanti. Karena apa? Awalnya. Orang menjahit itu kalau awalnya salah, diteruskan, salah terus. Harus ditarik kembali. Sama orang hidup itu, satu langkah ini menentukan 1000 langkah ke depannya. Kalau satu langkah ini salah, terus salah. Orang sekali mau berbohong, seterusnya dia nanti terus berbohong. Karena apa? Sudah kebiasaan. Nah, dalam sampan belajar meditasi ya juga harus gitu. Pertama sampan carilah ketenangan diri. Habis itu kepasrahan. Habis kepasrahan jangan membahas energi dulu. Ini sudah berjalan dengan sendirinya, tidak perlu kita bahas. Apa harus mengaktifkannya? Sebenarnya sih simple, mah kalau sampan pengen belajar yang simple gitu. Sampan cukup diem, sampan rasakan. Tidak perlu disuruh. Kalau tidak percaya, tangan kita gerak ini loh. Saya mau rokok, tidak perlu saya suruh kan. Nyalakan korek, tidak perlu. Ini sudah nyala sendiri. Ini tidak perlu diperintah. Dan mulut ya langsung gini sendiri. Karena apa? Sudah bertakwa. Sesuai dengan ini. Ini sudah berjalan dengan sendirinya tanpa kita sadari. Nah, mata saya ini berkedip-kedip. Apa saya perintah berkedip? Kedip ini kita ngikuti rasa kalau merintah ini. Tapi ini sudah bekerja sendiri, Mas. Sudah sesuai kok. Bertakwa sudah. Waktunya berkedip sendiri dia. Nah, itu sebenarnya. Kalau kita pasrah, ini yang bekerja. Sudah terbuka sampan sendiri. Sampan tinggal merasakan energi yang berjalan. Wah, ini di belakang ada ini hawa panas, hawa ini. Nah, itu. Kalau tangan kiri, ini hawanya dingin. Kalau sampean meditasi, tangan kiri sampean dingin, itu memang hawanya tangan kiri itu dingin. Kalau tangan kanan panas. Itu hawa. Jadi energi yang paling. Makanya kalau anaknya panas, sampean sentuhnya pakai tangan kiri di pundaknya. Karena pundak, kenapa kok pundak, kok sini? Kok punggung? Karena ini adalah peredaran saraf. Itu adanya di sini, melalui tulang punggung. Maka kalau anak sampean panas, sampean pegang pundaknya gini, pakai tangan kiri, pasti dia nanti akan hilang panasnya. Sampean serap pakai diri.
Itu sebenarnya maksud itu puji saja. Orang dulu suwuk gitu. Keilmuan itu sebenarnya tidak ribet. Yang ribet itu orangnya, kitanya lah yang ribet. Kang, kenapa ketika meditasi kadang merasa ngantuk? Kenapa, Kang? Nah, itu sampean mungkin banyak kegiatan atau banyak yang sampean lakukan tanpa sampean sadari. Ngantuk itu dari saraf. Di saat saraf itu sudah lelah, itu pengennya tidur. Sebenarnya ngantuk itu sampean perlu banyak istirahat. Dan meditasi itu lepaskan, tapi disadari. Lepaskan tapi disadari. Jangan sampai tidak disadari. Kalau kita tidak menyadarinya itu juga akan susah. Sebenarnya itulah ilmu Sukmo Nguntarogo. Ilmu dari para leluhur kita yang sebenarnya pesan sangat dalam yang mereka lakukan dulu dari sebuah semedi ataupun meditasi zaman sekarang. Dulu orang pengen menguasai ilmu Rogo Sukmo, terus Sukmo Nguntarogo itu harus semedi, harus dikuat-kuatkan semedinya. Jadi kita harus paham sebelum belajar. Dan jangan sampai menganggap saya pinter. Kita belajar bareng. Tidak ada yang pinter, tidak ada yang bodoh. Saya hanya memberi pengetahuan kepada jenengan. Kalau diterima, monggo ya enggak perlu diterima. Tapi mari difikirkan benar apa enggak. Kalau enggak benar, enggak usah dipakai. Oh, enak itu kalau saya. Dan dibantu like, subscribe-nya agar kita bisa terus bareng belajar bersama setiap hari. Kita saling berbagi satu dengan yang lainnya. Saya berbagi ilmu, sampai berbagi like dan subscribe sama saya. Kalau bermanfaat ya di-share gitu aja, udah cukup. Kalau soal ilmu cukup gitu aja. Saya membagikan ilmu lewat media sosial, mungkin ini cara saya yang terbaik ketemu dengan jenengan, dan jenengan imbal baliknya kepada saya yaitu bagi like dan subscribe-nya. Itu gerak Mas, gerak energi sampean. Itu sebenarnya memori yang menggerakkan memori otak sampean. Sehingga pengen gini, pengen gini, pengen gini, itu dari memori bangkit sendiri. Nah itu. Oke teman-teman, terima kasih buat semuanya yang sudah hadir di live streaming saya. Saya tidak bisa live streaming lama-lama, cukup 1 jam. Nah nanti kita lanjut, saya mau bikin video masalahnya untuk mengaktifkan cakra dan kundalini secara bersamaan. Ini mungkin belum ada, cuma ini inovasi saya sendiri, kreativitas saya sendiri. Karena saya ingin menyajikan kepada teman-teman ini sesuatu yang simple tapi mudah dijalankan. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, terima kasih. Dan tolong dibantu like, subscribe, dan share-nya untuk membantu perkembangan channel Makrifat Jawa. Salam cerdas, salam rahayu, 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 sagung dumadi. Nah,